Engkau sungguh
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau baik. Haleluya. Sama-sama memberikan syukur di hadapan-Mu. Sebelumnya, terima kasih Tuhan buat kehidupan kami hari ini. Tuhan tuntun langkah kami hari ini. Dan Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan Engkau memberikan kami tangan-Mu yang senantiasa boleh menopang kami dalam segala tantangan yang kami hadapi. Kami boleh berjalan bersama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan berdoa dan bersyafaat. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap doa permohonan kami pada malam hari ini. Kasih Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa buat Indonesia. Kita akan berdoa untuk keselamatan bagi bangsa ini. Kita akan berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Kita mohon belas kasih anugerah Tuhan buat negeri ini boleh mengalami keselamatan serta pemulihan yang daripada Tuhan, di mana ekonomi boleh dipulihkan dan masyarakatnya boleh makmur sentosa, dan kiranya Tuhan memberkati juga gereja-gereja hamba Tuhan dimanapun boleh berada yang masih
sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan malam hari ini Berdoa untuk kita negara mengangkat satu pujian, kita mengangkat satu doa kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya Tuhan, selamatkan bangsa kami dari keterpurukan, dari kejatuhan, dari kegoncangan. Berdoa Tuhan, melawat dan selamatkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, Tuhan menolong para pejabat-pejabat pemerintahan, presiden dan jajarannya, gubernur-gubernur, bupati-bupati, camat-camat, lurah-lurah sampai RT RW di setiap desa-desa. Ini ya Tuhan, memberikan pertolongan yang sungguh terhadap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Percaya Engkau adalah Allah yang menopang kehidupan bangsa kami. Tuhan, berikan pertolongan dan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Dalam berkat nama Yesus, haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa juga buat gereja ini. Kita akan berdoa untuk kegerakan di gereja ini, supaya Tuhan boleh memberkati setiap kegerakan yang ada, baik kegerakan di sekolah minggu, kegerakan di anak-anak muda, untuk memberkati kota. Dan Tuhan kiranya akan memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau kota ini lebih lagi. Dan kiranya Tuhan akan terus memakai dan memperlengkapi anak-anak muda ini untuk memberkati kota. Kita berdoa juga untuk hambanya, berdoa untuk Pak Nono, berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian untuk melayani di tempat ini, baik para pemusik, para imam lewi, pemimpin usia, dan juga guru sekolah minggu, semuanya biarlah Tuhan menopang, berikan pengurapan. Saya minta Ibu Suci berdoa kembali. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terlebih kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa untuk gereja GBIS ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati gereja ini Bapa. Biarlah gereja ini dapat menjadi berkat bagi tetangga kanan, kiri, muka, belakang, bahkan menjadi berkat bagi kota Purwokerto di mana kami tinggal saat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, terkhusus untuk hamba-Mu Bapak Nono. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan kami percaya setiap kerinduan-kerinduannya, apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa Bapa, untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau terus melawat dalam setiap ibadah pemuda remaja di tempat ini. Dan kami percaya Bapa, dalam setiap kegerakan-kegerakan di ibadah pemuda ini, kami percaya Engkau memberkati Bapa. Apa yang menjadi visi misi pemuda di tempat ini, kami percaya Engkau memberkati Bapa. Biarlah setiap ibadah pemuda remaja di tempat ini Bapa dapat menjadi berkat bagi kota, dapat menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekeliling mereka Bapa. Dan kami percaya Bapa, biarlah setiap pelayanan di tempat ini dapat menjangkau lebih luas lagi Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau juga memberkati setiap ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya
Kami percaya Bapa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau curahkan Bapa, dan mujizat-mujizat yang tidak langsung terus Engkau nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan doa live ini Bapa. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Biarlah setiap pergumulan dalam hidup mereka, kami percaya Engkau yang menjawab mereka Bapa. Engkau akan memberi kemenangan kepada mereka Bapa, sehingga nama-Mu saja yang selalu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya pengharapan-Mu tidak akan sia-sia Bapa. Kami percaya Bapa firman-Mu iya dan amin Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Bapa setiap pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Persilakan kepada Anda. Tuhan Yesus, kami berdoa malam hari ini mengucap syukur kepadamu. Apa yang telah kami rasakan, kami nikmati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu telah kami lewati karena pertolongan Tuhan semata. Tuhan, malam hari ini, saat ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong kehidupan kami semua. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang berkuasa, yang selalu sanggup menolong kehidupan kita, katakan amin. Amin. Shalom Mas Kuat. Nah, ada Mas Kuat. Oke, Matius pasal yang ke-15. 3 ayat ke kiri. Matius pasal 15, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.
Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perempuan itu kepada kami. Jawab Yesus, kaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yes. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya. Sampai di situ satu pasal Matius pasal yang ke-15 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan memperbincangkan beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Jadi yang menjadi pertentangan oleh orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat adalah, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Apa hubungannya membasuh tangan sebelum makan? Apakah kalau tidak membasuh tangan tidak sehat? Ya. Kalau tidak ada air berarti tidak bisa makan. Ya kan? Itu kan adat istiadat etika ya leluhur bangsa Yahudi bahwa mengajarkan kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Ya, itu bagus untuk kebersihan, jangan jorok-jorok amat. Tapi tidak menjadi suatu keharusan. Contoh ya.
Saya kemarin dikirimi video oleh teman saya, kalau di Jakarta itu ditumpukan lautan sampah, ya, Bantar Gebang. Nah, ternyata ada warung makan di tengah-tengah padang gurun sampah itu, lautan sampah itu. Nah, apakah di situ ada air cucian? Apakah di situ higienis? Itu tidak. Tentu tidak. Wong lalat ada di gelas, lalat ada di piring, lalat ada di nasinya. Ya kan? Kalau mau nyendok harus kibaskan dulu supaya lalatnya pergi. Ya kan? Apakah itu melanggar kebenaran? Buktinya mereka tidak sakit, tetap kerja tiap hari karena sudah adaptasi. Jadi masalah telur lalat itu nggak masalah. Ya kan, kayak makan lele kan. Ya. Jadi di sini kebiasaan orang Yahudi diperdebatkan dengan Yesus. Mengapa murid Yesus itu tidak cuci tangan sebelum makan? Ya, nggak ada hubungannya dengan keselamatan, nggak ada hubungannya dengan ibadah. Itu bicara masalah higienis, kesehatan. Tapi kalau memang terpaksa tidak ada air, ya perut sudah lapar, ya makan saja. Nah, tapi Yesus menjawab, ya, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat Yahudi, adat istiadat nenek moyangmu? Apa yang dilanggar? Yaitu masalah persembahan dan menghormati ayah dan ibu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Barang siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Orang anak punya kewajiban untuk menopang orang tua yang tidak mampu. Ya. Tapi di sini sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Sementara ada pendeta-pendeta zaman now, ya, kalau kamu melihat orang tuamu, ya, tidak bisa makan, tahan persembahanmu dan berikan uangmu kepada orang tuamu untuk bisa beli makan, beli beras, beli lauk. Ya, ini ngasih orang tua sudah enggak, persembahan juga udah enggak, makan sendiri. Ya kan, kacau balau nih. Kayaknya nggak cocok di ayat ini, karena orang-orang Yahudi, ya, alasan tidak bisa persembahan, tidak bisa menolong orang tuanya, membantu orang tuanya, ngasih makan orang tuanya karena alasannya dipersembahkan di rumah Allah. Persembahan nomor 1. Emang uang satu-satunya, hartanya satu-satunya dipersembahkan semua, nggak ada sisanya sama sekali, sehingga tidak bisa ngasih makan orang tuanya. Kan alasan yang tidak masuk akal. Buktinya dia masih bisa makan. Berarti kan tidak semuanya dipersembahkan, tapi sudah berbohong. Itu artinya di sini munafik, munawaroh. Ya kan? Sepertinya rohani, supaya kelihatan rohani, ya. Aku untuk nyumbang gereja, aku untuk persembahan, ya, supaya rohani. Tapi apakah benar demikian faktanya? Ya kan? Harusnya bisa jalan dua-duanya. Ngasih makan orang tua iya, persembahan juga iya. Masa nggak bisa? Nah, berarti kalau masih bisa makan, misalnya sehari 3 piring, ya dipotong sehari 2 piring. Yang 1 piring untuk persembahan dan untuk ngasih makan orang tua. Itu namanya puasa sosial. Jangan alasan tidak punya uang lagi, uang masih makan kenyang enak.
Ya, enggak bisa alasan yang dibuat-buat seperti itu. Jadi banyak orang ambil yang enaknya saja ketika berbicara masalah persembahan, berbicara masalah ngopenin orang tua. Tapi masalahnya orang tuanya mau diopenin enggak? Ya kan? Ya kalau nggak mau diopenin ya puji Tuhan. Masih bisa cari makan sendiri, masih bisa beli makan sendiri, ya puji Tuhan. Berarti kan punya kemampuan. Jadi kembali kepada firman Tuhan, ya siapa ibadah yang sejati itu adalah memberkati, menyantuni. Yang pertama, janda-janda yang memang tidak punya kapasitas mencari uang untuk membeli makanan. Nah, kalau janda kaya walaupun tua emang mau disantunin enggak? Ya, janda kaya punya deposito emang mau disantuni ya enggak? Janda tua ya, yang tidak bisa bekerja, yang tidak punya penghasilan. Tapi kalau anaknya punya kemampuan, itu kewajiban anak. Bukan kewajiban orang lain, masih punya anak. Ya. Jadi di mana letak kesalahan pemahaman tentang Matius pasal 15? Seringkali banyak orang yang munafik. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Kan? Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Cuma kebiasaan-kebiasaan baik aja, bukan perintah Tuhan. Ya, kalau perintah Tuhan ya kasihlah dirimu sendiri, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lah ini ngasih diri sendiri di nomor satu kan, tapi ngasih orang lain enggak? Kan? Itu bukan firman Tuhan. Untukku semua kan egois. Ya. Oke, jadi sampai di situ pemahaman yang diperdebatkan tentang adat istiadat dengan firman Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Jadi di situ apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi yang membuat kehidupan kita itu menjadi kotor, hina karena apa yang keluar dari mulut kita tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Sebenarnya tinggal bilang jujur saja itu lebih mulia daripada ngomong bagus tapi hatinya jahat. Ya kan? Kamu baik loh, wah tadi bagus banget. Tadi sebentar jahat itu. Ya kan? Oke, bagian pertama kira-kira begitu. Bagian yang kedua, perempuan Kanaan ya, yang percaya. Siapa perempuan Kanaan ini? Adalah perempuan Fenisia. Jadi orang yang dianggap tidak mendapat bagian jatah kasih karunia. Karena dianggap bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa kafir di luar orang Yahudi. Dia punya masalah, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi orang yang kerasukan setan itu sangat menderita. Jangan-jangan kalau kita penderitaannya nggak putus-putus, jangan-jangan kerasukan setan. Loh, di sini kan keterangannya anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Orang yang kerasukan setan tuh hidupnya menderita. Nah kalau penderitaan kita nggak putus-putus berpuluh-puluh tahun
penderitaan itu nggak selesai-selesai kan, penderitaan itu ada masa kedaluarsanya, expirednya. Jadi kalau penderitaan itu masih terus berkelanjutan, jangan-jangan ada kerasukan setan. Maka perlu ruqyah. Tapi masalahnya ketika didoakan banyak orang yang tidak mau. Oh, aku baik-baik saja. Ya kan? Nah, di sini dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus, bahkan sujud tersyukur di hadapan Yesus. Ya, tapi Yesus bilang, "Suruhlah ia pergi." Itu murid-muridnya. Banyak murid-muridnya nggak suka. Ya. Itu ngapa sih? Kok ibaratnya masuk ke gereja ibadah pakaiannya nggak ganti-ganti, pakaiannya kotor, pakaiannya bau. Harusnya yang ngomong kayak gitu ngasih pakaian ganti dong, bukan memberikan penilaian. Lah wong dia punyanya itu. Ya, wah ini kok baunya pesing. Ya, aku udah siap-siap mau tak ganti. Jangan dulu biar yang lain merasakan. Ya kan? Biar tahu bahwa pendetanya itu yang gantiin popok. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya memang begitu. Jadi jangan dikira cuci tangan gitu loh. Ya. Bahwa kita itu sampai harus mengganti baju orang tua, ganti semua dari atas sampai bawah, kita gantiin baju bersih, kita cuciin baju yang pesing itu, kita gosok, ya kan, kita gantikan lagi, begitu. Ya, itu artinya emang kita mau omongin woro-woro, tadi aku yang gantiin, aku yang nyuci, ya enggak juga, kecuali terpaksa harus mengatakannya. Ya kan? Nah, di sini Yesus bilang apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Tolong banget. Tolong banget. Ya. Terus Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berarti anak-anak harus kenyang dulu. Nah, ketika anak-anak sudah kenyang, anak-anak seringkali nggak tahu diri terhadap orang tuanya yang ngasih makan. Dan ini kan konsepnya anak-anak harus kenyang dulu, baru remah-remahnya dikasih anjing yang jatuh dari meja. Ya, nggak enak memang ngomongnya anjing ini. Iya kan? Tapi, Ini memang cara orang Yahudi membandingkan. tapi kalau di terjemahan itu apa, explanation, penjelasan, tafsiran, itu Tuhan ngomongnya itu sudah diperhalus. Nah, iyalah, Aslinya orang Yahudi itu lebih kasar. kasar, tapi di teks ini dia diperhalus sama Tuhan Yesus. Terus walaupun sudah dikasarin, ngomong sekasar-kasar itu, perempuan perempuan dari Kanaan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Tetap ada kebergantungan kepada tuannya. Jadi nggak bisa lepas. Aku nggak butuh kamu, tapi masih bisa didoakan. Aku nggak butuh lagi pertolongannya. Apa memang benar nggak butuh orang lain? Ya butuh lah. Kan manusia nggak bisa hidup sendiri.
Kalau ada apa-apa, siapa yang menopangnya? Kawan ketika senang atau kawan ketika susah? Kebanyakan yang mau menolong. Kawan ketika kita susah, ketika mereka susah. Tapi kalau kawan ketika kita ajak senang-senang, ketika kita susah malah lari semua. Kalau kita susah, kita sakit pun lari semua, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tanya. Tapi kalau kita, ayo kita makan, ayo, tancap gas. gaspol, gitu. Jadi di sini perempuan Kanaan tetap tidak mau melepaskan diri bahwa dia punya kebergantungan kepada tuannya. Walaupun sudah dianggap anjing, dia tidak marah karena dia butuh. Ya, di situ, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kunci untuk iman bekerja itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, seperti yang kau kehendaki itu akan terjadi. Ya, kalau orang yang sombong, ya gimana bisa ada mukjizat? Gimana bisa sesuatu yang mustahil itu terjadi? Dia hanya bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Gaji sehari ya itu upahnya. Mukjizatnya nggak ada. Kita kerja 1 hari upahnya 100, ya 100 itu bukan mukjizat, upah kerja. Ya, kalau mukjizat itu ya kita santai-santai, ya sudah melakukan bagiannya bisa dapat 100,1 gitu kan, ada lebihnya itu ya lah mukjizat. Kalau 100-nya upah, ya kan, mukjizat dapat Uniqlo. Aduh, keringgingan. Oke, jadi salah satu alasan Tuhan turun belas kasihan kalau seseorang itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga dengan orang lain. Masa merendahkan diri di hadapan Tuhan ponggah dengan orang lain kan nggak lucu. Kalau doa di kamar nangis Tuhan tolong Tuhan. Ketika keluar dari kamar kan? Kira-kira doanya dijawab. Percuma ibadah yang dilakukan, katanya begitu. Nah, kembali lanjut ke Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusul pantai, ya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan lagi banyak yang lainnya, meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuh. Meletakkan artinya di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bisa menolak di situ. Kecuali di kampungnya sendiri ia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak melakukan mukjizat apa-apa karena nggak ada yang mau bertersungkur. Ponggah semuanya, nggak ada mukjizat, ya kan? Yang lain pada nangis-nangis, ini pada ngekek-ngekek, ketawa-ketawa. Bagaimana mungkin ada mukjizat? Oh, nggak sadar kan dirinya penuh dengan dosa. Jadi orang yang sadar dirinya penuh dengan dosa, dia akan datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ya. 24 jam diambil ibadah cuma waktu 2 jam, ini pun masih direbut, kok lama banget gitu kan. Yang 22 jam dinikmati untuk tidur, untuk jalan-jalan ke mall, cuma diambil 2 jam untuk ibadah aja masih mau disunat, masih dikorupsi. Gimana ceritanya ada mukjizat? Waktu ibadahnya disunat, ya kan? Kok minta berkat berkelimpahannya? Gimana ceritanya?
Ya kalau waktu ibadah aja bisa disunat-sunat, apalagi yang lain-lainnya bisa disunat-sunat. Ya kan? Artinya disunat itu semua untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Apalagi yang babar belas gak pernah memperhatikan sesamanya. Wah, itu sunatannya udah ngapok pol. Ya kan? Alasan nggak punya lagi gitu kan, paceklik lagi, masa bertahun-tahun paceklik nggak selesai. Paceklik itu 1 tahun 2 tahun paceklik, tahun yang ketiga ya selesai lah pacekliknya. Lah kalau nggak selesai lah ya mati. 2 tahun nggak bisa makan, tahun yang ketiga tetap nggak bisa makan ya matilah, kurang terus, gizi buruk. Ya kan? Jadi hanya Tuhan Yesus yang tidak bisa menolak. Semua yang mau datang dengan kerendahan hati, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Nah itu bagian yang terakhir, Yesus memberi makan 4.000 orang. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari. 3 hari dibandingkan cuma 2 jam gak ada. Jangankan 2 jam, cuma 1 jam 43 menit atau 1 jam 40 menit. Gak ada yang sampai 2 jam kecuali Natalan kemarin. Ya kan? Ini 3 hari 3 malam mengikuti Yesus, ndopokan karo Yesus, ya terus mendengarkan Yesus mengajar. Enggak ada tuh catatan yang cekikikan, yang ngobrol diri sendiri, yang jerit-jerit, enggak ada. Ya kan? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai habis persediaan makanannya. Dan kembali di sini, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Tuhan Yesus tidak mau melihat mereka pulang dengan kondisi lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. 3 hari. Yes, lemas. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ternyata murid-murid Yesus pelit juga. Bagaimana mungkin kita bisa, nggak usah ngomong mengenyangkan kan sini lah, kalau mengenyangkan kan pesta pora. Nah di situ bagaimana bisa mengenyangkan? Kalau mengenyangkan kan artinya pesta pora. Kalau sekedar makan mengisi perut bisa. Bisa nggak Mbak kira-kira Mbak? Ngasih makan, sekedar makan untuk dapat mengisi perut supaya perutnya tidak kosong. Nah kalau memakai kata mengenyangkan berarti kan ya makan besar toh. Nah ternyata murid-murid Yesus dulu itu juga punya pemahaman yang pelit dan kikir. Nah ini nggak perlu ditiru zaman sekarang. Kan harusnya gini, rundingan ya, musyawarah di antara murid-murid. Gimana terus Petrus? Gimana Simon? Gimana Andreas? Kamu punya duit berapa? Kumpulin. Jadi harusnya dole-dole gitu loh. Bukan bagaimana mungkin bisa membeli makanan orang sebanyak itu. Belum usaha dole-dolenya belum ada. Sudah ngomong nggak bisa ngasih makan. Harusnya dole-dole dulu, para murid kumpul rundingan dole-dole seberapa uang yang terkumpul. Ini Tuhan Yesus nih guru, uang terkumpul sekian gimana ini? Harusnya gitu kan? Solusinya gimana? Belum melakukan tindakan apa-apa sudah. Gimana mungkin bisa mengenyangkan? Loh kayak mau ngasih makan kenyang aja. Ya. Pahit. Oke, jadi di situ kata Yesus kepada, berapa roti ada padamu? 7.
Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Ya. Jadi Tuhan Yesus melakukan perkara besar, mukjizat itu dimulai dari apa yang ada pada kita, apa yang kita pegang, apa yang kita punya. Tuhan sanggup lipatkan dari 7 dan beberapa menjadi 4.000. Itu kan luar biasa. Terus lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Kira-kira nyuruh orang duduk di tanah gampang atau susah? Aduh kotor. Aduh kotor, nggak bawa koran, nggak bawa plastik, nggak ada daun. Aduh kotor. Kira-kira orang zaman sekarang yang ngaku Kristen itu disuruh duduk seperti itu, kira-kira langsung duduk atau komplain? Gimana sih Tuhan, harusnya disediakan apa, terpal kan gitu, tikar. Usul terus, solusi nggak ngasih, usul terus. Iya kan? Ketika ditanya nggak jawab. Ya, ketika ditanya kan nggak jawab. Saudara ada yang mau bersaksi, dingklu semuanya. Giliran ada orang bersaksi kecek gigi kan. Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Amin. Yesus baik tapi Nggak bisa diceritakan. Gimana ceritanya? nggak bisa bersaksi. Katanya Tuhan Yesus baik. Berarti Tuhan Yesus yang mana itu? Ya, ini bukan sindiran, fakta. Aku kalau ngomong jarang nyindir. Langsung to the point. Ya kan? Jadi di sini apa yang ada padamu serahkanlah, jujurlah kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan akan buat mukjizat dalam kehidupan kita. Jadi apa yang ada padamu? Mereka tunjukkan 7 dan beberapa ikan kecil. Sesudah ia mengambil ke-7 roti. Nah, Yesus mengambil. Mana 7? Mana ikan? Yesus mengambil. Aduh jatuh no. Aku gak ngomong. Ya diambil sama Tuhan ya. Tapi di situ mukjizat itu terjadi kalau sesuatu yang ada pada kita itu dikosongkan, dinolkan, diambil sama Tuhan, diserahkan sama Tuhan, baru terjadi pertambahan. Ya. Kalau kita simpen, ya nggak akan nambah-nambah. Seperti kita nabung di bank. Ketika nabung di bank, bunganya 3%. Nambahnya berapa? Kepotong administrasi, kepotong SMS, kepotong biaya cetak. Ya habis 3%-nya. Lah kalau di nol kan. Loh gimana kalau nol, siapa yang isi? Nah, karena tidak percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan mau diisi mau enggak. Nah, bukan berarti enggak usaha, bukan berarti enggak kerja. Tanggung jawab tetap dilakukan, ya. Tapi ada banyak orang hanya pandai bersilat lidah, bersilat kata, berdebat, tapi tidak bisa memahami hal yang benar firman Tuhan. Ya. Dan semua makan sampai kenyang. Di situ 4.000 makan sampai kenyang kan? Kalau menurut Tuhan ya makan sampai kenyang, kalau nggak nurut ya nggak kenyang. Ya, kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Masih sisa. Masih ada saldonya. Yang ikut makan 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, bayangkan kalau 4.000 itu laki-laki di atas 20 tahun, berarti yang di bawah 20 tahun masih ada
Terus yang perempuan istrinya tidak dihitung, pembantunya tidak dihitung. Nah kalau 4.000 plus 4.000 ya 8.000. Cuma modal 7 plus beberapa kalau mau diserahkan. Tapi kalau enggak ini aja aku kurang, aku makan aja aku kurang. Ya udah, kenyangkanlah dengan apa yang ada padamu. Kan gitu. Oke, jadi pokok bahasan Matius pasal 15 sampai di situ. Apakah kita mau memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang menjadi kehendak kita yang akan kita tonjolkan? Kalau kehendak Tuhan, kalau berbicara masalah kebenaran firman Tuhan, kita harus yes amin. Tapi kalau kita setelah beberapa saat terus melupakannya, ya jangan berharap. Karena apa? Iman kita atau keinginan kita sebenarnya. Harusnya kalau iman itu agak panjang. Nah, setelah kita amin, amin, amin. Ya kiranya keluar sudah nesu-nesu. Ya kan? Artinya, loh apa yang firman yang didengar tadi nggak sempat dilakukan bahkan dibuang. Ibaratnya seperti menabur benih di pinggir jalan, langsung dipatok ayam. Bahkan bukan ayam, kena angin ban mobil, terbang. Ya kan? Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan di situ? Ada Mbak? Kamu ada? Enggak? Oke, selesai sampai di situ. Salam semuanya. Ya, kiranya saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan long time. Awet. Tidak kala-kala kalau pas seneng amin, kalau pas nggak seneng langsung nesu-nesu. Ya. Jadi miliklah pengharapan yang panjang, sukacita yang panjang. Ya. Shalom. Apa? Halo. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong segala kesusahannya, penderitaannya, Tuhan menolong segala pergumulannya. Dan kami percaya Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan umatnya. Berkatilah orang-orang yang setia. Berkatilah orang-orang yang tetap rendah hati. Berkatilah orang-orang yang bertanggung jawab dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaannya. Dan kepercaya malam hari ini kami dapat menikmati istirahat dengan tenang, nyaman dan nyenyak. Tuhan memberkati kami semua. Siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati dengan berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim. Tuhan sertakan dan Tuhan memberikan sukacita, kesehatan dan penghiburan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Sampai jumpa besok di doa sehati. Shalom.